Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Tris SM dari SMK Bina Patria 1 Sukoharjo. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pemeriksaan pada silinder blok, yaitu dengan cara melakukan pengukuran pada keausan, pada ketirusan, dan juga keovalan. Adapun untuk tujuan dari pengukuran ini digunakan untuk menentukan apakah diameter dari silinder blok ini masih layak atau perlu untuk oversize. Kemudian untuk peralatan yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran diantaranya adalah satu adalah jangkar sorong dengan ketebalan 0,002. Kemudian kita menggunakan ada mikrometer dengan rentang 75 sampai 100. Kemudian ada mikrometer stand dan kita menggunakan silinder bore gauge dengan rentang 0,50 sampai dengan 105. Sebelum melakukan pengukuran pada blok silinder ini, maka terlebih dahulu kita akan melakukan pengukuran pada diameter piston. Pengukuran diameter piston kita akan menggunakan mikrometer dengan tank 75 sampai 100 mm. Penggunaan alat ini sebelum digunakan kita akan melakukan kalibrasi dulu untuk pengenalan pada angka 75. Setelah kalibrasi kita lakukan untuk pengukuran pada diameter piston. Hasil dari pengukuran pada diameter piston menunjukkan angka 75,74. Kemudian kita akan melihat pada spesifikasi di buku. Setelah kita melihat pada spesifikasi buku, untuk ukuran pada piston tersebut ditunjukkan pada angka rata-rata 75 sampai 75,71 sampai 75,76, bahwa menyatakan untuk diameter pada blok silinder sudah mengalami perubahan atau sudah melakukan oversize di 0,75. Sehingga untuk standar pada pengukuran nanti kita akan menggunakan standar 75,75. Yang pertama, kita ukur dulu untuk diameter dari silinder blok dengan menggunakan jangkar sorong. Hasil pengukuran dari jangkar sorong menunjukkan pada pengukuran 75,80. Oke, kita tuliskan hasilnya pada lembar peragaan. Setelah kita mendapatkan hasil dari pengukuran dari jangkar sorong, maka kita akan menentukan dari silinder bore gauge mana yang akan kita gunakan. Adapun yang kita gunakan nanti adalah menggunakan replacement rod dengan panjang 75 mm. Karena dari panjang 75 kemudian hasil dari pengukuran menggunakan menggunakan jangkar sorong ini hasilnya 75,80, maka kita tambahkan diameternya dengan replacement washer dengan ketebalan 1 mm.
Setelah selesai, kita pasangkan lagi untuk dial indikatornya. Pastikan dial indikator menyentuh dengan melihat pada skala yang kecil bergerak pada angka 1. Perhatikan bahwa ini sudah dipastikan sudah bergerak. Setelah selesai untuk penyetaraan pada silinder bore gauge, maka kita akan menggunakan mikrometer untuk mengkalibrasi pada silinder bore gauge ini. Sebelum menggunakan alat ini, pastikan bahwa untuk alatnya ini sudah dikalibrasi. Adapun kalibrasinya itu dengan menggunakan kalibrasi tool yang panjangnya 75. Setelah selesai kalibrasi, mikrometer diset pada angka 76 sesuai dengan panjang pada silinder bore gauge. Kemudian pasangkan pada mikrometer stand. Nah, untuk kalibrasinya kita harus memperhatikan pada skala yang besar untuk menunjukkan angka 0. Kita masukkan dulu pada mikrometer, pastikan posisinya benar-benar di tengah. Kemudian putar sampai menunjukkan angka 0 pada skala yang besar. Untuk langkah pengukuran pada box silinder adalah melalui sumbu X dan sumbu Y dengan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah sisi atas, kemudian sisi tengah, dan sisi bawah. Kita akan melakukan pengukuran pada sumbu X1 atau yang sisi atas. Hasil pengukuran pada X1 atau sisi atas adalah menunjukkan angka 0,06. Dan kita mengukur pada sisi tengah atau X2. Hasil pengukurannya adalah 0,07. Dan untuk yang sisi bawah atau X3, hasil pengukuran adalah menunjukkan angka 0,05 mm. Selanjutnya kita akan mengukur pada sumbu J. Hasil pengukuran pada sumbu Y pada sisi atas menunjukkan angka 0,04 mm. Dan untuk yang di sisi tengah atau Y2, hasil pengukuran menunjukkan angka 0,03 mm. Kemudian untuk yang sisi bawah,
Hasil pengukuran menunjukkan angka 0,04 mm. Hasil pengukuran Diel-Borghi adalah skala yang melewati sebelum angka 0, sehingga untuk menentukan pengukuran lubang silinder adalah diameter dari silinder ditambahkan dengan hasil pengukuran pada Diel-Borghi. Untuk X1, menentukan X1 adalah 75,80 mm ditambahkan dengan 0,06. Hasilnya adalah 75,86 mm. Kemudian untuk G1 75,80 ditambahkan 0,04 mm. 75,84 mm. X2 75,80 ditambahkan dengan 0,07. Hasilkan 75,87. Untuk G2 75,80 ditambahkan dengan 0,03. 75,83. X3 75,80 ditambah dengan 0,05. 75,85 mm. G3 75,80 ditambahkan dengan 0,04. 75,84 mm. Ya. Setelah dilakukan perhitungan pada keausan, ketirusan, dan keovalan, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk tingkat keausan adalah hasil dari diameter hasil pengukuran dengan nilai terbesar dikurangi dengan diameter standar dengan limit 0,2. Kemudian kita lihat ke sini untuk hasil pengukuran lubang silinder dengan nilai terbesar adalah di X2 75,87. Kita masukkan ke sini. Kemudian untuk diameter standar adalah 75,75. Kita masukkan ke sini dan kita hitung mendapatkan hasil 0,12 mm, sehingga masih di bawah limit yaitu 0,2 mm. Kemudian yang kedua adalah perhitungan pada ketirusan. Hasil perhitungan pada ketirusan ini adalah diameter hasil pengukuran dengan nilai terbesar dikurangi dengan diameter hasil pengukuran terkecil pada penampang yang sama dengan limit 0,1 mm. Adapun untuk hasil dari ini didapatkan dari melihat pada hasil pengukuran pada variabel X. Kita lihat untuk variabel X yang terbesar adalah di X2 adalah 75,87. Kemudian kita lihat untuk yang terkecil adalah di X3 75,85, sehingga didapatkan hasil untuk tingkat kerusakan adalah 0,02 mm dengan limit 0,1 mm, maka hasil tersebut masih di bawah limit. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengukur keovalan. Keovalan diukur dengan melihat diameter hasil pengukuran dengan nilai terbesar dikurangi dengan diameter hasil pengukuran terkecil pada penampang yang berbeda dengan limit 0,1 mm. Dan kita melihat ke sini untuk variabel yang terbesar adalah terdapat pada X2 yaitu 75,87 mm. Kemudian kita melihat ke variabel Z untuk menentukan hasil pengukuran terkecil, kita lihat pada Z2 yaitu adalah 75,83, sehingga untuk hasil keovalan kita dapatkan adalah 0,04 mm dengan limit 0,1 mm, maka hasil keovalan ini masih di bawah limit. Kemudian untuk kesimpulan bahwa untuk blok silinder pada engine seri 4K dengan melihat hasil dari perhitungan keausan, ketirusan, ataupun keovalan, maka untuk blok silinder ini masih layak digunakan. Demikian untuk
prosedur dari pengukuran